Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar bersama. Konsep belajar kali ini adalah mengamati contoh, memahami proses pengerjaan, mengerjakan dalam bentuk soal, untuk menyelesaikan masalah. Pokok pembelajaran pada bab 4 persamaan garis lurus. Belajar bersama dalam matematika 8. Bagian 3, sifat-sifat persamaan garis lurus. Dengan tujuan pembelajaran mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat persamaan garis lurus. Pembelajaran ini mengupas tuntas sumber buku paket siswa kelas 7 Kemendikbud. Adalah bagian terakhir dan merupakan kesimpulan dari bab 4. Sudah siap ya? Belajar yuk! Tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Rumus yang digunakan Y sama dengan MX plus C. Sifat persamaan garis lurus merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui keberadaan garis lain bila dikondisikan dengan garis semula. Bahasan utama materi kali ini adalah sifat-sifat persamaan garis, kedudukan dua garis saling berpotongan, kedudukan dua garis saling sejajar, dan terakhir, kedudukan dua garis saling tegak lurus. Mari masuk proses. Tentang sifat-sifat persamaan garis, Y sama dengan MX plus C. Pertama, garis lurus sejajar sumbu Y jika dua titik koordinat pembentuk garis memiliki apsis yang sama. 2. Garis lurus sejajar sumbu X jika dua titik koordinat pembentuk garis memiliki ordinat yang sama. 3. Dua garis lurus yang saling sejajar jika gradien 1 sama dengan gradien 2. 4. Dua garis lurus saling tegak lurus jika gradien 1 kali gradien 2 bernilai min 1. Terakhir, 5. Dua garis lurus saling berpotongan jika gradien 1 dikalikan dengan gradien 2 tidak sama dengan min 1. Bagaimana dengan kedudukan dua garis? Dua garis lurus saling berpotongan jika memiliki konstanta tetap. Contoh, garis L1, Y sama dengan 2X dikurang 2, dengan garis L2, Y sama dengan X dikurang 2. Kedua garis memiliki koefisien lebih dari 0, dan konstanta sama-sama bernilai min 2. Artinya, kedua garis L1, L2 sama-sama menghadap ke kanan dan saling berpotongan di 0, min 2. Contoh lain, garis L3, Y sama dengan min 2X dikurang 3, dengan garis L4, Y sama dengan min X dikurang 3. Kedua garis memiliki koefisien kurang dari 0, sehingga akan menghadap ke arah kiri. Kedua persamaan juga memiliki konstanta min 3, sehingga kedua garis saling berpotongan di 0, min 3. Perhatikan gambar garis L3, L4. Selanjutnya dua garis sejajar. Kedudukan dua garis saling sejajar jika memiliki kemiringan tetap. Contoh, garis L1, Y sama dengan 2X min 2, dengan garis L2, Y sama dengan 2X min 5. Kedua garis ini sama-sama memiliki gradien 2, sehingga walau diperpanjang sejauh apapun, kedua garis tidak akan pernah berpotongan. Contoh satu lagi, garis L3, Y sama dengan min 2X dikurang 6, dengan garis L4, Y sama dengan min 2X ditambah 3. Kedua garis sama-sama memiliki gradien min 2, maka kedua garis ini pasti sejajar. Perhatikan, garis L3, garis L4. Bagaimana halnya dengan garis saling tegak lurus? Tentang kedudukan dua garis saling tegak lurus. Dua garis akan saling tegak lurus jika memiliki hasil kali kemiringan bernilai min 1. Contoh, garis L1, Y sama dengan min 2X dikurang 2, dengan garis L2, Y sama dengan setengah X dikurang 5. Garis L1 memiliki gradien min 2, sedangkan garis L2 memiliki gradien setengah. Jika kedua gradien dikalikan, min 2 dikali setengah maka bernilai min 1. Jika dibuat pada kartesius, kedua garis saling tegak lurus. Contoh lagi, garis L3, Y sama dengan 3X dikurang 6, dengan garis L4, Y sama dengan
min sepertiga X ditambah 3. Kalikan kedua gradien, sama dengan 3 dikali min sepertiga, sama dengan min 1. Perhatikan posisi pada Kartesius untuk kedua garis. Garis L3 tegak lurus dengan garis L4. Paham ya? Untuk kedudukan dua garis pada koordinat Kartesius. Lanjutkan. Mengingat tujuan materi, mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Sudah dibahas untuk sifat-sifat persamaan garis, kedudukan dua garis saling berpotongan, kedudukan dua garis saling sejajar, dan kedudukan dua garis saling tegak lurus. Sekarang saatnya masuk ke bentuk soal. Soal 1. Menentukan kedudukan garis sejajar sumbu. Contoh, garis P yang melalui koordinat A min 3, min 3 dan koordinat B 5, min 3. Perhatikan, posisi Y di kedua koordinat sama. Keduanya berada di min 3. Maka garis P sejajar sumbu X. Letakkan koordinat A min 3, min 3. Letakkan koordinat B di 5, min 3. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Perhatikan, ini adalah garis P yang sejajar sumbu X. Contoh lagi, garis Q yang melalui koordinat C 1,3 dan koordinat D 1, min 4. Perhatikan posisi X di kedua koordinat sama. Keduanya berada di 1. Maka garis Q sejajar sumbu Y. Perhatikan jika kedua koordinat diletakkan pada Kartesius. Koordinat C 1,3. Koordinat D 1, min 4. Keduanya dihubungkan dengan garis. Ini adalah garis Q yang sejajar dengan sumbu Y. Soal selanjutnya. Soal 2. Menentukan kedudukan dua garis saling sejajar. Contoh, persamaan garis Y sama dengan 2X min 3 dan Y sama dengan 2X plus 5. Kedua gradien sama-sama 2, maka kedua garis ini pasti sejajar. Perlihatkan garis pada Kartesius. Buat garis Y sama dengan 2X min 3. Buat titik sembarang pada X. Untuk X sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan. Y sama dengan 2 kali 0 kurang 3, sama dengan min 3. Koordinat yang didapat 0, min 3. Letakkan koordinat. Buat satu titik lagi untuk X sama dengan 1. Masukkan ke persamaan Y sama dengan 2 kali 1 dikurang 3, sama dengan min 1. Koordinat yang didapat 1, min 1. Letakkan koordinat 1, min 1. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Ini adalah garis untuk persamaan Y sama dengan 2X min 3. Lanjutkan. Buat garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Ambil titik sembarang pada sumbu X. Misal X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 5, sama dengan 5. Koordinat yang didapat 0,5. Tetapkan satu titik lagi, misalnya untuk X sama dengan min 1. Masukkan ke persamaan Y sama dengan 2 kali min 1 tambah 5, sama dengan 3. Koordinat yang didapat min 1,3. Letakkan koordinat 0,5. Letakkan koordinat min 1,3. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Ini adalah garis untuk persamaan Y sama dengan 2X tambah 5. Perhatikan kedua garis yang dihasilkan menunjukkan kedudukan dua garis saling sejajar. Jelas ya untuk soal yang ini. Buat contoh satu lagi. Garis P melalui koordinat A 6,4 dan koordinat B 5,2 dan garis Q melalui koordinat C 2, min 3 dan koordinat D 5,3. Kondisinya adalah apakah garis P sejajar dengan garis Q? Caranya adalah mengetahui apakah kedua garis memiliki gradien yang sama. Gradien garis P MP sama dengan 2 dikurang 4 dibagi 5 dikurang 6, sama dengan min 2 dibagi min 1, sama dengan 2. Selanjutnya, gradien untuk garis Q. MQ sama dengan 3 dikurang min 3 dibagi 5 dikurang 2, sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 2. Terlihat sudah? Menunjukkan bahwa gradien garis P sama dengan gradien garis Q sama dengan 2. Maka garis P sejajar dengan garis Q.
Letakkan koordinat A 6,4 dan koordinat B 5,2. Buat garis P. Letakkan koordinat C 2,3 dan koordinat D 5,3. Buat garis Q. Terlihat bahwa kedua garis tampil sejajar jika kedua garis memiliki gradien yang sama. Soal selanjutnya. Soal 3. Menentukan kedudukan dua garis saling tegak lurus. Contoh, persamaan garis Y sama dengan 2X min 3 dan Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Ingat bahwa jika kedua garis saling tegak lurus, maka perkalian kedua gradien menghasilkan nilai min 1. Kalikan kedua gradien, 2 dikali min setengah sama dengan min 1. Maka kedua garis saling tegak lurus. Selanjutnya, perlihatkan pada Kartesius jika kedua garis saling tegak lurus. Buat garis Y sama dengan 2X min 3. Tentukan X sembarang. Misalnya untuk X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan, Y sama dengan 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Koordinat yang didapat adalah 0, min 3. Buat satu lagi titik, misalnya untuk X sama dengan 1. Masukkan ke persamaan, Y sama dengan 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan min 1. Koordinat yang didapat 1, min 1. Letakkan koordinat 0, min 3. Letakkan koordinat 1, min 1. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Inilah garis Y sama dengan 2X min 3. Selanjutnya buat garis Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Tentukan sembarang titik pada X, misalnya untuk X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan, Y sama dengan min setengah kali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Koordinat yang dibentuk 0,5. Satu lagi titik, misalnya untuk X sama dengan min 2. Masukkan ke persamaan, Y sama dengan min setengah kali min 2 tambah 5 sama dengan 6. Koordinat yang dibentuk min 2,6. Letakkan koordinat 0,5, letakkan koordinat min 2,6. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Inilah garis Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Terlihat bahwa kedua garis ini saling tegak lurus. Contoh satu lagi. Garis P melalui koordinat A 6,5 dan B 5,2. Dengan garis Q melalui koordinat C 2,3 dan D 5,2. Cara menunjukkan apakah garis P tegak lurus dengan garis Q adalah dengan menggunakan rumus gradien. M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Gradien garis P, MP sama dengan 2 kurang 5 dibagi 5 kurang 6 sama dengan min 3 dibagi min 1 sama dengan 3. Gradien garis Q, MQ sama dengan 2 dikurang 3 dibagi 5 dikurang 2 sama dengan min 1 dibagi 3. Kalikan kedua gradien, 3 dikali min 1/3 sama dengan min 1. Kesimpulannya, menunjukkan bahwa kedua garis saling tegak lurus. Untuk memastikan, buat garis pada Kartesius. Untuk garis P, letakkan koordinat 6,5, letakkan koordinat 5,2, hubungkan kedua koordinat dengan garis. Inilah garis P. Buat garis Q, letakkan koordinat C 2,3, letakkan koordinat D 5,2, hubungkan kedua koordinat dengan garis. Inilah garis Q. Perhatikan, terlihat kedua garis saling tegak lurus. Demikian cara menentukan kedudukan dua garis saling tegak lurus. Soal selanjutnya. Soal 4. Menggambar grafik fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5 dan fungsi gx sama dengan min 6x ditambah 4. Bagaimana kedudukan dari kedua fungsi tersebut? Kemudian, gambarlah grafik dalam bentuk fx gx. Dimulai dengan fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5, di mana fx bernilai sama dengan y. Ambil titik sembarang pada x, misalnya x sama dengan 0. Masukkan ke persamaan, f0 sama dengan 3 kali 0 ditambah 5, sama dengan 5. Berarti koordinat yang didapat 0,5. Satu titik lagi, misalnya x sama dengan min 2. Masukkan ke dalam fungsi f min 2 sama dengan 3 kali min 2 ditambah 5,
sama dengan min 1. Koordinat yang didapat min 2, min 1. Letakkan koordinat 0,5, letakkan koordinat min 2, min 1. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Inilah garis fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5. Selanjutnya garis untuk fungsi gx sama dengan min 6x tambah 4, di mana gx bernilai sama dengan y. Bisa dipastikan bahwa kedudukan kedua garis tidak akan sejajar karena gradien tidak sama. Bisa dipastikan pula kedudukan kedua garis tidak akan saling tegak lurus karena jika kedua gradien dari kedua fungsi dikalikan tidak akan menghasilkan nilai min 1. Dipastikan bahwa kedua garis ini saling berpotongan. Selanjutnya dibuat garis untuk fungsi gx sama dengan min 6x ditambah 4. Tentukan untuk titik x, misalnya di x sama dengan 0, masukkan ke persamaan fungsi. G0 sama dengan min 6 kali 0 ditambah 4, sama dengan min 2. Koordinat yang didapat 0, min 2. Buat satu titik lagi. Misalnya x sama dengan 1, masukkan ke persamaan fungsi. G1 sama dengan min 6 kali 1 ditambah 4 sama dengan min 2. Koordinat yang didapat 1, min 2. Letakkan koordinat 0,4. Letakkan koordinat 1, min 2. Hubungkan kedua koordinat dengan garis. Inilah garis fungsi gx sama dengan min 6x ditambah 4. Terlihat kedudukan dari dua fungsi menyatakan bahwa dua garis lurus saling berpotongan. Inilah gambar grafik dalam bentuk fungsi fx dan fungsi gx. Demikian cara menggambar grafik fungsi dalam bentuk persamaan garis lurus. Sampai di sini materi bab 4 berakhir. Selesai sudah bagian 3 tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Sampai jumpa pada bab 5 yang akan datang dalam sistem persamaan linier dua variabel. See you next!